datang di Academy, sebuah kolaborasi antara AIKI, Universitas Indonesia, Student Chapter, dan Torch. Di mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi neraca massa dan energi, yaitu Introduction to Mass Balance. Apa itu neraca massa? Secara sederhana, neraca massa merupakan penerapan hukum kekekalan massa di mana materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Konsep dasar ini akan memudahkan untuk menghitung material yang masuk, terakumulasi, atau keluar pada suatu waktu tertentu dalam sebuah sistem. Neraca massa, kita akan menemui beberapa terminologi yang sering digunakan. Di antaranya yang pertama adalah sistem boundary atau batasan sistem. Sistem boundary merupakan bagian atau keseluruhan proses yang hendak kita tinjau, yang digunakan untuk memisahkan sistem dari surrounding atau bagian luar sistem. Dengan adanya batasan atau boundary ini, maka sistem akan terbagi menjadi dua, yaitu sistem tertutup atau closed system, yang mana tidak ada aliran material yang keluar masuk melalui sistem boundary, dan sistem terbuka atau open system yang memiliki aliran materi yang keluar masuk melalui sistem. Ilustrasi kedua sistem tersebut dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya adalah istilah steady state dan unsteady state. Sebuah proses dikatakan steady ketika aliran material yang masuk sama dengan aliran yang keluar dan tidak ada variabel, misalnya suhu dan massa, yang berubah terhadap waktu. Sementara, untuk proses unsteady terjadi ketika ada perubahan aliran dan variabel terhadap waktu. Secara sederhana, proses steady dan unsteady dapat dibedakan dengan melihat ada tidaknya akumulasi. Proses dengan akumulasi merupakan proses yang unsteady. Sedangkan proses yang steady, nilai akumulasinya adalah 0. Di mana akumulasi dapat dihitung dengan mencari selisih material yang keluar dan masuk sistem. Selanjutnya adalah contoh dari sistem dengan satu input dan satu output. Ini merupakan contoh dari sistem terbuka yang steady state. Terdapat sebuah vessel air yang memiliki dua aliran, yaitu satu aliran masuk dan satu aliran keluar. Untuk menentukan massa material A yang keluar, meninggalkan vessel akan digunakan prinsip neraca massa. Diketahui bahwa ini merupakan sistem steady state. Artinya, tidak ada akumulasi di setelah tidak ada akumulasi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa akumulasi merupakan selisih dari material yang keluar masuk sistem. Sehingga persamaan untuk soal ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu material in sama dengan material out. Maka dengan mudah, kita dapat mengetahui bahwa material A yang keluar meninggalkan vessel adalah sebesar 100 kg. Kemudian, ini ada contoh dari sistem dengan dua input dan satu output. Ini merupakan sebuah sistem terbuka yang steady state. Sebuah reaktor yang digunakan untuk memproduksi amonia memiliki 3 aliran, yaitu 2 aliran masuk dan 1 aliran keluar. Untuk menentukan massa material B yang masuk ke reaktor, akan digunakan prinsip neraca massa. Seperti contoh sebelumnya, diketahui bahwa ini merupakan sistem steady state, artinya tidak ada akumulasi, sehingga persamaan untuk soal ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu material in sama dengan material out. Karena material yang keluar adalah 125 kg dan material A yang masuk adalah 100 kg, maka material B dengan mudah diperoleh dari selisih material C dan A, yaitu sebesar 25 kg. Kemudian ini adalah contoh dari sistem dengan satu input dan dua output. Ini merupakan sebuah sistem terbuka yang steady state. Sebuah elektrolyzer digunakan untuk proses elektrolisis dalam produksi vinyl klorida. Terdapat 3 aliran, yaitu 1 aliran masuk dan 2 aliran keluar.
Untuk menentukan massa material B yang keluar meninggalkan electrolyzer, akan digunakan prinsip neraca massa. Seperti contoh sebelumnya, diketahui bahwa sistem ini merupakan sistem steady state. Artinya tidak ada akumulasi, sehingga persamaan untuk soal ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu material in sama dengan material out. Karena material yang masuk adalah 100 kg dan material yang keluar adalah 70 kg ditambah dengan material B, maka dengan mudah diperoleh bahwa material B adalah selisih dari material A dan material C, yaitu sebesar 30 kg. Ketiga contoh di atas merupakan contoh yang sangat sederhana dari penerapan neraca massa. Pemahaman mengenai konsep-konsep dasar dan terminologi diperlukan untuk dapat menyelesaikan persoalan neraca massa. Sekian materi untuk hari ini. Untuk pembahasan selanjutnya, silahkan nantikan video akademi selanjutnya. Untuk kalian yang ingin belajar lebih jauh mengenai neraca massa dan energi, juga materi teknik kimia lainnya, saat ini Torcia membuka kelas tutoring untuk neraca massa dan energi, peristiwa perpindahan, perancangan pabrik kimia dan hayati, dan materi terkait teknik proses lainnya. Silahkan daftarkan diri kalian melalui link yang tertera. Untuk informasi selengkapnya, mengikuti media sosial kami di Instagram, Line, Facebook, LinkedIn, dan YouTube. Atau jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menghubungi kontak person Torcia. Sampai jumpa dan terima kasih.